Kakak, permisi kakak, boleh skincare-nya dong kakak. Yang punya kayu cantik banget ya kakak, boleh nggak kakak? Boleh. Oh, skincare tanaman. Iya kakak. Skincare tanaman itu salah satunya unsur hara. Apa sih hara itu? Apa huru hara? Apa unsur hara? Ih, bukan. Kalian jangan sampai salah ya. Unsur hara adalah zat atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan dengan baik. Tanpa adanya unsur hara, tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal, bahkan dapat mengalami gangguan, contohnya seperti pertumbuhan terhambat, daun menguning, bahkan tidak mampu menghasilkan buah dengan baik. Oleh karena itu, unsur hara merupakan faktor penting dalam keberhasilan budidaya tanaman. Pertumbuhan tanaman tidak hanya ditentukan oleh faktor dari dalam tanaman itu sendiri, tapi juga ditentukan oleh faktor dari luar. Salah satu faktor luar atau eksternal tersebut ialah peran unsur hara esensial dalam proses pertumbuhan tanaman. Unsur hara ini bisa dikatakan sebagai nutrisi yang harus diserap oleh tanaman demi menjaga kelangsungan hidupnya. Apabila kekurangan salah satu unsur tersebut, maka tanaman akan menunjukkan gejala yang beragam, tergantung dari jenis unsur hara yang mana yang tidak terpenuhi. Tidak hanya itu, jika dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, kekurangan unsur hara ini akan berdampak buruk kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman ke depannya. Unsur hara makro pada tanaman dibedakan menjadi dua. Ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Yang pertama, unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur yang paling banyak dibutuhkan dalam jumlah besar untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Unsur hara makro dibagi menjadi dua kelompok. Ada unsur hara makro primer dan ada unsur hara makro sekunder. Yang pertama ada unsur hara makro primer. Unsur hara makro primer merupakan unsur yang paling banyak dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen berperan penting dalam pertumbuhan daun dan batang. Nitrogen juga merupakan komponen utama klorofil, yaitu sebagai zat hijau daun untuk fotosintesis, juga menyusun protein dan enzim. Fosfor berperan penting untuk pertumbuhan akar, juga membantu proses pembungaan dan pembentukan buah, juga berperan penting dalam proses transfer energi atau ATP. Sedangkan kalium berfungsi sebagai ketahanan terhadap penyakit. Yang kedua, unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro sekunder dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar juga, tapi tidak sebanyak unsur hara makro primer, seperti kalsium, magnesium, dan sulfur. Kalsium berperan penting dalam pembentukan dinding sel. Magnesium, komponen utamanya adalah klorofil, yang dimana berperan penting dalam proses fotosintesis. Dan sulfur membantu pembentukan protein dan enzim, juga berperan penting dalam pembentukan warna hijau daun. Selain unsur hara makro, ada juga unsur hara mikro. Unsur hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak unsur hara makro, unsur hara mikro ini membantu berbagai proses penting di dalam tanaman. Unsur hara mikro berperan dalam proses fisiologis tanaman, seperti pembentukan klorofil, aktivitas enzim, proses fotosintesis, serta metabolisme yang terjadi di dalam sel tanaman. Beberapa unsur yang termasuk dalam unsur hara mikro diantaranya seperti besi, sen, baga, mangan, boron, molibdenum, dan klorin. Setiap unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Besi berperan dalam pembentukan klorofil yang penting untuk fotosintesis. Sen membantu pertumbuhan tanaman dan pembentukan hormon. Tembaga berperan dalam proses metabolisme tanaman. Sedangkan boron membantu perkembangan bunga dan buah. Selain itu, mangan berperan dalam aktivitas enzim dan fotosintesis. Molibdenum membantu proses pengolahan nitrogen, dan klorin berperan dalam membantu fotosintesis serta menjaga keseimbangan air dalam tanaman. Meskipun unsur ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, unsur mikro ini tetap penting bagi tanaman. Karena jika tanaman kekurangan unsur hara mikro, maka pertumbuhan tanaman
tanaman dapat terganggu, seperti perubahan pada warna daun, pertumbuhannya tidak optimal, hingga menurunnya hasil produksi. Oleh karena itu, ketersediaan unsur hara mikro perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang secara optimal. Kekurangan unsur hara pada tanaman dapat menyebabkan gejala-gejala tertentu. Contohnya, pertama, kekurangan nitrogen dapat menyebabkan daun menjadi kuning. Yang kedua, kekurangan fosfor dapat menyebabkan daun menjadi keunguan. Yang ketiga, kekurangan kalium dapat menyebabkan ujung daun menjadi kering. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu kekurangan besi yang menyebabkan daun menjadi pucat. Gejala-gejala tersebut penting untuk kita ketahui agar kita dapat melakukan penanganan yang tepat. Tanaman memperoleh unsur hara dalam tanah sebagai sumber utama, namun unsur hara dalam tanah tidak selalu mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan dari pupuk, baik dari pupuk alami, contohnya seperti kompos dan pupuk kandang, maupun pupuk buatan, contohnya seperti urea dan NPK. Dengan pemenuhan unsur hara yang tepat, tanaman dapat tumbuh secara sehat, kuat, dan menghasilkan dengan baik. Kalian sudah tahu kan apa itu unsur hara? Jangan lupa diingat ya. Kami dari kelompok 1. Saya Ayu Wulandari, saya Diva Aulia, dan saya Wikayatul Bahira. Saya Dina Octavia Dusta Fitri. Thank you for watching.